Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD dengan tema 4 jenis-jenis pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Pada subtema 3 pembelajaran 1, kita akan membahas pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dongeng yaitu tokoh, alur, dan pesan moral. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba, kelinci datang menghampiri mereka dengan berlari sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat 3 hewan tersebut batuk-batuk. "Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu?" teriak kura-kura dengan kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan berkata, "Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan lamban sepertimu? Pasti kalian iri, karena tidak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan. Hahaha." Kura-kura tidak terima jika dia dan teman-teman diejek seperti itu. "Jangan sombong kau kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari," tantang kura-kura. Mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tertawa. "Hahaha, baiklah. Aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan." Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan keong pun ikut mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat untuk mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dia mengira kalau kura-kura masih sulit menyusulnya. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian, dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun sudah mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura. Namun sayang, kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Soal nomor 1. Kejadian apa yang sedang terjadi dalam dongeng kelinci dan kura-kura? Perlombaan lari antara kura-kura dan kelinci yang pada akhirnya dimenangkan oleh kura-kura. Bagaimana pendapatmu tentang kejadian tersebut? Sangat seru dan tidak menyangka bahwa perlombaan itu dapat dimenangkan oleh kura-kura. Tuliskan nama tokoh berikut beserta perilakunya dalam dongeng kelinci dan kura-kura. Tokoh kura-kura dalam cerita ini memiliki sifat yang tekun, ulet, serta pantang menyerah. Sedangkan kelinci di dalam dongeng ini bersifat sombong, angkuh, dan suka merendahkan teman-teman yang lain. Sedangkan sikap bekicot di sini yaitu sportif dan ikut mendukung kura-kura. Apa pesan moral yang kamu temukan dalam dongeng tersebut? Pesan moral yang dapat kita temukan dalam dongeng ini adalah kita tidak boleh sombong seperti kelinci.
dan kita harus memiliki sifat yang tekun, ulet, dan pantang menyerah seperti kura-kura. Pelajaran selanjutnya adalah menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Kita juga bisa mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Pelajaran selanjutnya, menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng, salah satunya menggunakan peta pikiran. Masih ingatkah kamu tentang dongeng kelinci dan kura-kura? Perhatikan peta pikirannya. Perhatikan peta pikiran berikut. Judul dongeng, kelinci dan kura-kura. Awal cerita, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Di akhir cerita, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Adapun tempat kejadian cerita ini adalah di hutan. Sedangkan sifat tokoh kelinci, sombong dan keras kepala, kura-kura memiliki sifat pantang menyerah. Pesan moral dalam dongeng ini adalah janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Tokoh dalam dongeng ini yaitu kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Pelajaran selanjutnya adalah menentukan pesan moral dalam dongeng. Bacalah dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Perhatikan contoh pesan moral berikut. Pesan moral dalam dongeng Malin Kundang adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, kita harus selalu menghormati mereka. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.